wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, dan sebelum kita pelajaran ada baiknya kita cek suhu tubuh dulu ya, supaya lebih sehat ya. Silahkan mulai dari Ihsan ya. Marisa ya. Bulia buka dulu ya belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Allahu Akbar. SMP IT Raudatul Jannah Cilegon. Juta mantap. Ya, anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri ya. Indonesia, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Masih ingat protokol kesehatan apa saja? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam. Baik, pertemuan minggu lalu materinya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, satu orang coba. Putri, apa materinya minggu lalu? Menelaah struktur teks cerita fantasi ya, betul. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ada yang sudah belajar tadi malam di rumah? Tentang apa? Setelah menelaah struktur, menceritakan, menelaah kebahasaan, betul sekali Najwa. Jadi tujuan pembelajaran hari ini akan dibacakan sama Najwa ya. Nah ini, silakan Najwa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menelaah kebahasaan teks cerita fantasi ya. Jadi harapannya kalian nanti bisa menelaah apa saja unsur kebahasaan dari cerita fantasi. Ada yang sudah belajar tadi malam? Belum? Belum. Disiapkan bukunya ya. Untuk apa sih kita belajar cerita fantasi? Untuk apa kita belajar menelaah kebahasaan cerita fantasi ini? Agar mengetahui apa? Apa itu kebahasaannya, betul. Apalagi manfaat kita mempelajari kebahasaan dari cerita fantasi? Agar kita pandai mengatur apa ini? Nah, nanti ketika kita membuat cerita fantasi, kita nggak akan kesulitan lagi ya dalam membuatnya. Karena kalian sudah belajar kebahasaannya, sudah belajar strukturnya ya. Arti kata menelaah itu apa artinya? Mencari tahu, betul. Dengan mencari tahu berarti melatih apa? Melatih sikap, kemampuan mengetahuinya, lebih teliti lagi pastinya ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, nanti Bu Guru akan bentuk kalian ke dalam 5 kelompok kerja ya. Nanti akan Bu Guru bagikan anggotanya siapa saja.
Kemudian nanti kalian akan Bu Guru berikan sebuah kartu. Nah, kartu itu nanti akan dipasangkan oleh kalian ya. Kartu berpasangan yang isinya tentang kebahasaan cerita fantasi. Nah, nanti setelah kalian memasangkan kartu tersebut, kalian presentasikan, kemudian nanti ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan bersama kelompok ya untuk penilaiannya. Jadi penilaian hari ini akan dilaksanakan secara tulis ya. Baik, sebelum kita mulai dulu, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi Bu Lia sudah sampaikan hari ini belajar kebahasaan ya. Dari kita belajar kebahasaan, kita akan tahu apa saja kebahasaan dari cerita fantasi itu. Kita akan lebih mudah lagi ketika nanti akan membuat cerita fantasi. Untuk itu kalian harus betul-betul serius ya dalam belajar kebahasaan hari ini. Nah, di sini dia punya kartu berpasangan ya. Jadi ini ada beberapa kartu. Nah, kartu ini isinya tentang jenis-jenis kalimat di dalam cerita fantasi dan juga contohnya. Nanti kalian pasangkan jenis kalimat dengan contohnya yang tepat seperti apa ya. Nanti stiker ini silakan kalian buka ya. Tempel di kertas A3 yang nanti akan Bu Lia bagikan ya. Nah, untuk masuk ke tahap diskusinya, Bu Lia akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok kerja ya. Kelompok pertama nanti silahkan duduk di sini, kelompok kedua, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Kelompok 1, kelompok superhero ya namanya. Ketuanya Aska. Anggotanya ada Iqmal dan juga Rizka, silakan nanti pindah ke bagian kelompok ini ya. Kemudian kelompok 2, kelompok Heroes ya. Ketuanya Putri, anggotanya Syahrul dan Rafka. Kemudian kelompok diposisikan berdiri ya. Kelompok apa? Superman. Ya, kalian sudah ada di posisi kelompoknya masing-masing ya. Nanti yang tadi namanya Bu Guru tunjuk sebagai ketua, di akhir akan mempresentasikan hasil diskusinya ya, sedangkan anggota yang lainnya nanti akan diminta untuk bertamu ke kelompok yang lain ya. Jadi nanti kelompok 1 bertamu ke kelompok 2, kelompok 2 bertamu ke kelompok 3, kelompok 3 bertamu ke kelompok 4. Iya, boleh. Nanti yang udah yakin ya jawabannya, karena nggak bisa diambil lagi kan rekatan udah nempel. Ya yakin dan antara dua orang. Nah, tugas kalian sekarang, ketua kelompok silakan berdiri di samping karyanya. Silakan berdiri di samping karyanya. Nah, untuk anggota, nah tugasnya nanti berkunjung ya. Kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2. Kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3 atau Batman ya. Kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4. Kelompok 4 berkunjung ke kelompok 5 dan kelompok 5 berkunjung ke kelompok 1 ya. Nanti sampai di sana kegiatannya mendengarkan ya presentasi dari ketua kelompok yang kalian kunjungi. Nah, di situ kalian lihat, amati ya. Ada yang berbeda tidak dengan hasil kelompok yang kalian kerjakan tadi? Kalau iya, nanti sampaikan ke ketuanya bahwa ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, tidak apa-apa. Seperti itu ya. Siap? Siap ya? Ini kegiatannya 5 menit, boleh beri waktu 5 menit. Bawa pulpen dan nanti berikan komentarnya. Mendung hitam nampak mengumpal, lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Nah, baik. Bu Lia akan berikan informasi ya terkait apa yang sudah kalian kerjakan ini. Tadi kesimpulannya sih kalau Bu Lia bisa tarik kesimpulan itu perbedaannya banyaknya di ungkapan keterkejutan ya. Nah, apa itu ungkapan keterkejutan? Kalian
kaget ya, betul kaget. Nah, ternyata di kebahasaan cerita fantasi ini ada ungkapan yang mengejutkan di sini. Nah, ini akan Bu Guru bahas satu persatu ya. Sama tidak jawabannya? Yang pertama, ciri bahasa dari cerita fantasi itu ada penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya ada aku, mereka, dia, Erza, dan Doni. Sama jawabannya? Ya, cukup. Sekarang Bu Lia punya satu LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Itu untuk penilaian di tujuan pembelajaran hari ini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Bu Lia akan bagikan lembar kerjanya. Ya. Ini pernah dengar ya? Ya, pernah dengar. Ya. Oh, Erza, aku. Kalimat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adra sebagai ketua kelompok 4, Dengarkan. Saya sebagai kelompok 4, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Nomor 1. Setelah kalimat yang menggunakan kata ganti atau nama orang. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah belajar menelaah kebahasaan ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Untuk itu Bu Lia mau bertanya dulu nih sama Lova ya. Lova, ada berapa Lova ciri kebahasaan cerita fantasi? Ada 3, betul? Ada 6? Apa saja? 1. Deskripsi latar tempat, menggunakan kata ganti nama orang, penggunaan kalimat langsung, menggunakan kalimat ungkapan keterkejutan, dan kata sambung penanda waktu, urutan waktu ya. Dan sebelum ditutup, Bu Lia minta hari ini yang menyimpulkan pembelajaran yaitu Tari. Tari hari ini sudah belajar apa? Hari ini saya telah belajar menelaah kebahasaan teks fantasi, mencari tahu kalimat-kalimat yang berada dalam teks fantasi, Iya. dan Sudah ya. Betul sekali, hari ini kita sudah belajar menelaah ya kebahasaan dari cerita fantasi. Terima kasih Putri. Wah, Marisa ingin memberi tepuk tangan ternyata ya. Ya, nanti materinya tolong dibaca-baca lagi ya. Ada di buku siswa di halaman berapa? 67 ya, 67 nanti dibaca lagi di rumah. Dan ini ada sedikit latihan ya. Untuk nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang membuat atau menulis cerita fantasi. Nah, sebelum kalian membuat, Bu Lia ingin kalian membuat peta konsep dulu ya, ide cerita dasarnya. Ada satu pohon di sini, kalian di rumah tolong tulis ide dasar tentang pengenalan ceritanya seperti apa, singkat-singkat saja. Masalahnya nanti tentang apa yang akan diangkat, kemudian solusinya dari masalah itu apa yang diangkat. Tema ceritanya tentang pandemi COVID Corona. Ya. pandemi. Jadi cerita corona ini silakan kalian fantasikan seperti apa nanti kalian akan buat ya ceritanya. Ini Bu Guru akan bagikan. Antologi kelas 9. Nah, kira-kira dipikirkan dari sekarang corona itu bisa jadi tokoh fantasi tidak? Nanti silakan difantasikan ya. Kenapa? Kurang 1. Kalau dari realistis boleh. Ini Tari. Nanti di pertemuan selanjutnya tolong dibawa ya, dan sudah dikerjakan. Tokoh utama Jahe Merah. Ya, baik anak-anak, perhatikan. Ya, kita akhiri ya belajar hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bu Lia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya.